Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Teknik Informatika semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas struktur data linked list di C++. Pertama-tama saya akan menjelaskan terdahulu apa itu linked list. Linked list merupakan salah satu bentuk struktur data berisi kumpulan data, node, yang tersusun secara sekuensial, saling sambung-menyambung, dinamis, dan tidak terbatas. Linked list juga ada dalam beberapa bentuk, yaitu single linked list, double linked list, dan circular linked list. Nah, dalam tugas ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang single linked list. Single linked list itu sendiri merupakan linked list dengan simpul berisi atau link atau pointer yang mengacu ke simpul berikutnya. Di sini saya sudah menambahkan file header, yaitu istream sebagai standar input output dalam C++, yaitu untuk menampilkan out, sin, dan handle. Kemudian sonio.h untuk menampilkan hasil interest kepada pengguna, yaitu saat menggunakan gets yang berfungsi untuk mempause program dan akan kembali berjalan ketika saya menekan enter. Kemudian stdio.h itu untuk sebagai standar input output juga, yaitu premiet untuk menampilkan dan mencetak karakter, dan saya juga menggunakan windows.h. Dan tak lupa saya juga menambahkan using namespace std. Pertama-tama saya memilih untuk menambahkan integer pilih untuk bagian main nanti. Kemudian saya membuat untuk bagian main nanti. Kemudian saya membuat struktur node atau simpul yang berisi karakter nama maksimal 50 karakter. Kemudian usia dalam bentuk integer. Kemudian saya juga membuat pointer next sama dengan 0. Kemudian pada pointer ekor, ini akan menjadi ekor ketika data pertama kali ditambahkan. Jadi saat pertama kali data ditambahkan nanti akan berada di paling bawah, sedangkan data yang paling akhir akan ada di atas. Maka data yang pertama kali ditambahkan akan menjadi ekor, dan data yang terakhir ditambahkan akan menjadi kepala. Mari kita masuk ke fungsi pertama, yaitu fungsi tambahkan data. Saya memakai fungsi void. Saya memakai fungsi void insert data. Di sini saya membuat node baru, yaitu gunanya untuk memesan tempat di memori. Jadi ketika belum ada data, maka otomatis kita akan diminta memasukkan nama dan memasukkan usia menggunakan node baru atau memori yang baru. Jadi jika belum ada data sama sekali atau kepala atau 0, maka kepala atau data pertama kali ditambahkan itu akan menjadi kepala dan ekor. Jadi data baru ada 1. Kemudian jika ditambahkan kembali data dan usia yang Kemudian jika ditambahkan kembali data dan usia yang data lama dengan usia yang data baru ditambahkan itu lebih besar usia yang di data lama, maka datanya akan berada di paling atas.
Jika data yang baru ditambahkan akan menjadi kepala dan data yang lama menjadi ekor. Namun jika ditambahkan data kembali, yaitu jika usia yang data baru lebih besar dari usia data lama, maka akan berada di bawah, jadi otomatis akan menambahkan di bawahnya usia yang lebih muda. Dan jika ditambahkan data misalnya sudah ada 3, yaitu 11, 12, 15, dan akan ditambahkan usia 13, maka data tersebut otomatis berada di antara 2 dan 15. Jika akan menambahkan data di tengah, jadi akan menambahkan data di tengah-tengah. Di sini saya juga membuat health dan pointer next. Kemudian untuk menghapus data saya menggunakan fungsi del data. Untuk pertama kali jika data di running, jika tidak ada data sama sekali, maka program akan menampilkan data kosong karena kepala sama dengan 0. Jadi data tidak ada sama sekali. Namun jika sudah ada data dan kita akan menghapus, saya menggunakan karakter erase sebanyak 50 karakter. Maksudnya ini sebagai nanti nama yang dihapus itu supaya bisa dihapus. Kemudian menginputkan karakter erase ini. Lalu ada pointer health di kepala. Jadi jika di sini saya memakai strcmp atau string compare untuk membandingkan string dengan string yang lainnya. Jadi jika nanti pointer have ini akan mencari nama yang akan dihapus. Kemudian fungsi tampil saya menambahkan node baru display yang artinya display. Jadi display akan berada di kepala. Jadi jika display tidak sama dengan 0, maka akan menampilkan datanya seperti int, nama, dan usia. Kemudian akan ke pointer selanjutnya atau next. Dan untuk main sendiri saya menggunakan sistem CLS. Itu sangat berguna untuk membersihkan layar ketika program ini sudah selesai dilakukan, jadi tidak memenuhi layar. Saya mengoutputkan tambah data, hapus data, tampilkan data, dan selesai, kemudian masukkan pilihan Anda. Saya menggunakan grouping, pilih, yang artinya setelah kita buat integer, pilih insert data. Jika kita memilih 2, maka akan memanggil del data. Jika kita memilih fungsi ketiga, maka akan ditampilkan tampil data. Dan selain tidak sama dengan 4, akan memberikan 0. Jadi jika pilihan kemilih nomor 4, itu akan selesai atau akan error. Oke, tanpa berlama-lama mari kita running programnya. Nah ini dia sesuai yang tadi ini ada tambahkan data. Ada tambahkan data, hapus data, tampilkan data, selesai, dan masukkan data Anda. Coba kita akan tambahkan data yang masih kosong. Kita akan masukkan data nomor 1. Masukkan nama Siti Nabila saja. Umur 18. Pilihan kedua. Masukkan data kedua. Nama Alisa. Umur 13. Nah, di sini kita sudah masukkan kedua data. Mari kita tampilkan datanya. Nah, di sini sudah masuk kedua datanya, yaitu Alisa
berumur, yaitu Alisa sebagai kepala dan Nabila sebagai ekor. Dan untuk menghapus data, mari kita masukkan pilihan Anda menjadi nomor 2. Menjadi nomor 2. Dan kita pilih data yang mau dihapus, yaitu Alis, Nabila. Mari kita tampilkan data kembali. Nah, di sini data Nabila sudah hilang dan yang ada cuman data kepala, yaitu Alisa. Itu aja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.